Salam sejahtera teman-teman semua. Kembali lagi kita di diskusi tabel implementasi nilai berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang nilai berakhlak yaitu kolaboratif ya. Di sini ada Kak Agus. Halo Kak Agus. Halo Kak. Ada Kak Ilon. Halo. Ada Kak Muksid. Halo Kak. Ada Kak Victor. Halo Kak, Oke, jadi untuk tabel implementasi kolaboratif ini teman-teman, aku ada saran nih kalau kita mau bahas tentang kolaboratif. Aku ada saran, izin share ya teman-teman. Ya, kita bisa membahas tentang berita ini nih guys. Menteri ATR BPN ajak kepala daerah gencarkan sosialisasi tanda batas untuk cegah sengketa. Jadi yang aku mau bahas di sini guys, gimana kalau kita bahas tentang kegiatan Gema Patas, gerakan masyarakat pasang tanda batas. Masuk gak tuh kira-kira guys? Boleh sih itu pakai Boleh itu. sih Kak. boleh sih Kita Kak. sudah mencerminkan kolaboratif itu. Udah Iya masuk ya. dalam nilai kolaboratif nih. Karena kan Iya, boleh. berhubungan sama OPD-OPD ya, organisasi perangkat daerah dan masyarakat juga tentunya. Oke, jadi kita udah pilih tentang topik ini ya, jadi tentang Gema Patas. Untuk tahapan kegiatannya itu aku udah bikin juga, kira-kira itu ada ada tiga, yaitu tentang pastinya tentang terus terus tentang pelaksanaannya, sama evaluasi dan pelaporannya. Masuk ya itu kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, boleh. Iya Kak, itu sudah boleh sih. Ya udah boleh ya. Kalau gitu kira-kira ada yang mau kasih saran nggak nih untuk buat kegiatan pertama persiapan ini apa-apa aja tahapannya? Saya ada usul nih Kak, kalau untuk yang pertama, kan yang pertama itu kan harus rapat koordinasi internal tim dulu kan. Jadi untuk outputnya nanti kita buat ada notulen rapat koordinasi internal, daftar hadir, dan jadwal kegiatan sosialisasi Gema Patas. Nah nanti untuk keterkaitannya dengan nilai berakhlak, itu seperti ASN itu harus mampu menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur. Nah kaitannya adalah yang pertama itu kolaboratif. Seluruh anggota tim harus berperan aktif dalam diskusi, saling berbagi peran dan informasi, serta berkomitmen bekerja sama. Nah itu masuk ke kode etik perilaku yang pertama, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu masuk juga ke kode etik yang kedua, yaitu terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, lalu masuk ke adaptif, ke kode etik yang ketiga, bertindak proaktif. Lalu yang kedua adalah harmonis. Suasana rapat dibangun dengan saling menghargai pendapat, menggunakan bahasa yang santun, serta menjalin hubungan kerja yang baik antar pegawai lintas bidang atau seksi. Nah, masuk itu ke nilai adaptif ke kode etik yang pertama, menghargai setiap apapun latar belakangnya. Lalu masuk ke kode etik yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu terkait juga dengan nilai kolaboratif kode etik yang pertama, itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak yang berkontribusi. Lalu untuk nilai berikut berikutnya adalah akuntabel. Setiap anggota tim bertanggung jawab menyampaikan laporan kemajuan persiapan secara terbuka dan jujur. Daftar rapat dan daftar hadir menjadi bukti pertanggungjawaban kegiatan. Nah, itu masuk ke kode etik yang pertama. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu dikaitkan juga dengan nilai kompeten. Kode etik yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, untuk selanjutnya adalah kompeten. ASN itu menunjukkan kompetensi teknis dengan memberikan saran berbasis data lapangan, memahami prosedur pertanahan, dan mampu menyusun strategi pelaksanaan kegiatan secara tepat. Nah, itu masuk ke nilai kompeten kode etik yang kedua, yaitu membantu orang lain untuk belajar. Namun, bukan hanya situ saja, masih terkaitan juga dengan nilai adaptif kode etik yang ketiga, itu bertindak proaktif, dan terkait juga dengan nilai berakhlak yang kolaboratif kode etik yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Mungkin seperti itu, Kak. Suara Kak Dimut. Oke, terima kasih Kak Victor. Untuk next tahapan kegiatan selanjutnya, kalau aku boleh kasih saran nih teman-teman, itu tentang koordinasi dengan OPD. Jadi itu pasti setelah kita rapat internal, koordinasi sama internal, kita koordinasi keluarkan ke eksternal. Nah ini nanti outputnya itu bisa jadi berupa notulen atau berita acara koordinasi, terus pasti daftar hadirnya juga, terus dokumentasi rapatnya juga pasti itu jadi outputnya. Nah kalau keterkaitan sama nilai-nilainya ini sebenarnya semua nilai-nilai dari berakhlak ini bisa banget untuk dikaitkan dengan tahapan kegiatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah ini. Seperti kalau contohnya kalau berorientasi pelayanan, jadi melalui koordinasi pegawai ATR BPN memastikan kegiatan di lapangan berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat yang merupakan bagian dari kode perilaku memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kedua misalkan juga akuntabel, jadi setiap hasil koordinasi itu dicatat dalam berita acara dan ditandatangani bersama. Jadi itu menunjukkan transparansi dan tanggung jawab sesuai kode perilaku. Sesuai kode perilaku melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Terus juga kalau kompeten juga masuk. Jadi pegawai ATR BPN itu pasti akan menunjukkan kompetensi teknisnya nih dalam penyampaian rencana kerja, menjelaskan prosedur pertanahan, menampung masukan dari pihak-pihak OPD sesuai dengan kode perilaku, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis juga masuk. Jadi kalau di dalam rapat koordinasi itu setiap pihak tentunya harus menghormati ya, harus saling menghormati peran, tanggung jawab dan masukan dari masing-masing pihak. Nah, ini sesuai sama kode perilaku menghormati setiap orang apapun latar belakangnya. Terus juga loyal itu juga masih bisa masuk. Jadi dengan kita membawa diri dengan baik saat berkoordinasi dengan pihak OPD, berarti pegawai itu mewakili citra positif dari kementerian kita, dari instansi kita di mata pemerintah daerah dan masyarakat. Itu sesuai dengan kode perilaku menjaga nama baik instansi. Dan tentunya juga pasti masuk juga dengan nilai kolaboratif, yaitu kegiatan ini menumbuhkan sinergitas antara ATR BPN, OPD dalam melayani masyarakat. Nah, ini sesuai dengan kode perilaku terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Seperti itu, teman-teman. Kira-kira kalau next, ada lagi nggak nih yang punya saran buat tambahan untuk tahapan selanjutnya? Saya punya usulkan untuk tahapan selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu penyusunan materi sosialisasi dan persiapan peralatan pendukung. Di mana output atau hasilnya itu yang pertama, para materi sosialisasinya, kemudian yang kedua, peralatan pendukung seperti misalnya backdrop, proyektor, laptop, speaker, mic, dan alat penunjang lainnya.
di mana keterkaitannya dengan substansi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu di mana kita sebagai ASN mampu menyusun materi sosialisasi lima batas sesuai dengan juknis dan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab memanfaatkan barang negara sesuai dengan fungsinya dalam melaksanakan sosialisasi agar dapat terlaksana dengan baik. Di mana kaitannya dengan nilai berakhlak itu masuk ke dalam nilai berakhlak yang pertama, itu orientasi pada pelayanan, di mana dengan bergerak cepat menyiapkan paparan serta peralatan pendukung sosialisasi agar terlaksana dengan maksimal dan tepat waktu, mencerminkan perilaku ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian masuk juga di nilai akuntabel, di mana dalam menyiapkan dan memanfaatkan barang negara dalam pelaksanaan kegiatannya, seorang ASN harus mampu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian masuk juga pada nilai kompeten, di mana dengan melakukan penyusunan materi sosialisasi sesuai dengan juknis dan peraturan perundang-undangan serta melakukan persiapan peralatan agar pelaksanaan kegiatan berjalan maksimal, maka mencerminkan perilaku melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selain dari itu, masuk juga pada nilai loyal, di mana dalam menyusun materi sosialisasi ini sesuai dengan juknis dan peraturan perundang-undangan memperlihatkan contoh perilaku berdedikasi kepada bangsa dan negara dalam melaksanakan kebijakan negara. Hal ini sesuai dengan kode perilaku memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah. Kemudian juga masuk kepada nilai kolaboratif, yaitu dengan memanfaatkan peralatan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kegiatan pemapatas sebagai langkah taktis kementerian dalam pencegahan sengketa tanah di masyarakat, menunjukkan kode perilaku bahwa merupakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Itu masukan dari saya, Kak. Oke, mantap. Untuk tahapan kegiatan selanjutnya, guys, kira-kira ada? Atau kira-kira cukup itu aja dulu buat persiapan? Untuk Menurut saya sih persiapan udah sih harusnya sudah menggambarkan sih, Kak. Udah ya, Bisa cukup kita ya. lanjut ke tahapan berikutnya. Ya. Oke, kita jadi next ke kegiatan berikutnya ya. Kita masuk ke bagian pelaksanaan. Ada yang punya saran buat tahapannya? Saya sih Kak. Jadi Ya. di tahapan kegiatannya itu, yang pertama tuh pelaksanaan sosialisasi di lokasi kegiatan. Nah, untuk outputnya itu ada daftar hadir, notulen, sama dokumentasi. Nah, untuk keterkaitannya dengan mata pelatihan, itu ASN mampu menjelaskan manfaat Gima Patas dengan jelas dan meyakinkan masyarakat untuk memasang dan menjaga patoknya atau tanda batasnya. Kaitan dengan nilai berakhlak tuh ada yang pertama tuh ada berorientasi pelayanan. Itu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemasangan tanda batas untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum atas tanah kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau yang keduanya itu ada kompeten. Kompeten itu memberikan kinerja terbaik dalam mensosialisasikan Gema Patas. Terus yang nilai yang ketiga itu ada harmonis, membangun suasana kondusif dan respek saat musyawarah batas dan mendorong masyarakat berinteraksi baik dengan tetangga untuk mencapai kesepakatan damai. Terus ada juga nilai kolaboratif, adanya kerjasama atau kolaborasi antara masyarakat, kepala desa dan BPN untuk memasang patok. Terus ada juga nilai akuntabel. Akuntabel itu sosialisasi dilakukan dengan transparan mengenai manfaat dan prosedur pemasangan patok. Ini memastikan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. Itu sih menurut saya cukup. Apa ada tambahan? Oke, makasih Kak Ilon. Kalau tahapan selanjutnya, masih ada yang mau kasih tambahan? Aku sih, Kak. Ya, Kak Agus, Aku mau silakan. kasih tahapan kedua, yaitu diskusi dan penetapan tindak lanjut dari kegiatan tahapan yang pertama. Outputnya itu ada berita acara diskusi hasil sosialisasi, rencana tindak lanjut, RTL atau pelaksanaan, Gema Patas, notulensi diskusi hasil sosialisasi. Untuk keterkaitan dengan nilai substansinya itu, saya rasa ada tiga yang paling menggambarkannya atau yang paling tercermin dari tahapan ini. Yang pertama ada kolaboratif, di mana mendiskusikan hasil kegiatan sosialisasi Gema Patas adalah bentuk dari keterbukaan dalam menjalin kerjasama antara rekan sesama BPN ataupun juga pemerintah serta masyarakat dalam rangka memastikan rencana pelaksanaan Gema Patas berjalan dengan baik dan mempunyai nilai tambah pada kegiatan Gema Patas serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Melalui diskusi ini juga dapat menggerakkan seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan memaparkan rencana sesuai kemampuan masing-masing. Ini terdapat di kode perilaku yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, dan kode perilaku yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terus nilai yang kedua, mungkin saya rasa ada harmonis, karena dengan melibatkan berbagai pihak atau stakeholder dalam penetapan rencana tindak lanjut ini merupakan bentuk dari cara menghargai tanpa membedakan latar belakang instansi atau budayanya. Ini ada di kode perilaku yang pertama, menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga mungkin yang terkait dengan substansinya itu adaptif, karena tujuan utama dari diskusi hasil sosialisasi dan penetapan rencana tindak lanjut yaitu menghasilkan rencana tindak lanjut kegiatan yang mempunyai nilai tambah serta menyesuaikan dengan kondisi, baik itu kondisi fisik wilayah atau sosial budaya masyarakat yang ada di lokasinya. Oleh karena itu, melalui diskusi ini juga akan tercipta rencana kegiatan yang akan inovatif serta kreatif untuk menyesuaikan kondisi fisik di lokasi pelaksanaannya nanti. Itu masuk dalam kode perilaku yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, dan kode perilaku yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Mungkin itu sih Kak dari saya. Suaranya Kak Rahmadina belum di ini. Oke, jadi kira-kira pas lah ya kalau buat dua tahapan kegiatannya itu. Udah pas lah ya. Sudah, Kak. Sudah pas, Kak. Oke, kita next ke kegiatan berikutnya yaitu evaluasi dan untuk evaluasinya. Kira-kira teman-teman ada saran untuk evaluasinya? Boleh saya mau kasih usul, Kak, terkait tahapan kegiatan dari evaluasi dan pelaporan. Menyambung tadi dari tahapan terakhir itu, supaya nyambung, aku mengusul tahapan kegiatannya adalah penyusunan laporan akhir dan rencana tindak lanjut, di mana output atau hasilnya itu adalah laporan akhir yang berisi rekapan hasil kegiatan, analisis HKM, hambatan, kendali masalahnya, kemudian rekomendasi perbaikan, serta rencana tindak lanjutnya ke depan, di mana keterkaitannya dengan substansi nilai ASN berakhlak, itu sebagai ASN mampu menyusun laporan akhir dan rencana tindak lanjut terkait rekapan hasil kegiatan Gema Patas ini. Adapun kendali aktif selama pelaksanaan, rekomendasi perbaikan serta rencana tindak lanjutnya. Selanjutnya untuk keterkaitannya, yang pertama itu bisa masuk ke dalam nilai berorientasi pelayanan, di mana dengan melakukan penyusunan laporan akhir, yang di dalamnya terdiri dari penyelesaian hambatan, kendala dan masalah, serta rekomendasi perbaikannya dalam pelaksanaan kegiatan Gema Patas, menunjukkan kode perilaku, melakukan perbaikan tidak henti.
Kemudian yang kedua, masuk juga pada nilai akuntabel, di mana pada perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dapat terlihat dalam penyusunan laporan akhir ini dan rencana tindak lanjutnya, di mana kegiatan tersebut mengimplementasikan bahwa kegiatan Bima Patas dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan segala kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan tersebut dilakukan perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga juga masuk pada nilai adaptif, di mana dengan melakukan perbaikan dan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang tidak dapat diprediksi selama pelaksanaan kegiatan, sehingga diperlukan rencana tindak lanjut untuk penyesuaian kegiatan ke depannya yang mengimplementasikan pada perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Itu masukan dari saya, Kak. Oke, makasih Kak Muksid. Kita lanjut ke bagian kolom selanjutnya, itu kolom kontribusi terhadap visi misi. Kira-kira ada yang punya saran nggak nih buat kontribusi visi misi yang pertama ini apa? Aku punya saran sih Kak untuk kontribusi visi misi tahapan kegiatan persiapan. Mungkin menurutku persiapan kegiatan Gema Patas ini sangat terkait dengan sasaran strategis, poin yang ketiga pada Permen ATR BPN nomor 12 tahun 2025, yaitu kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan mempersiapkan suatu kegiatan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk memastikan dengan jelas batas tanah yang dimiliki, merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi atau mencegah sengketa atau konflik batas kepemilikan tanah, dan juga merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat persertifikatan tanah, penyelesaian tumpang tindih kepemilikan, serta penguatan sistem administrasi pertanahan yang transparan dan berbasis digital, dan dapat mencegah praktik perampasan lahan serta ketidakpastian hukum yang merugikan rakyat. Persiapan kegiatan Gema Patas ini juga mendukung tujuan kedua sesuai sasaran strategisnya tadi, yang dimana tujuan yang kedua itu yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dalam kegiatan Gema Patas, banyak melibatkan stakeholder pada pelaksanaannya. Melalui kombinasi efektivitas, kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan integrasi lintas sektor, tata kelola pertanahan yang baik dapat menciptakan sinergi antar pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan keterkaitan sasaran strategis dan dukungan pada tujuan kementerian, maka kegiatan Gema Patas akan mewujudkan misi yang pertama, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan, dan penurunan tingkat kemiskinan. Mungkin itu Kak, visi misi yang bisa terkait. Oke, makasih. Bagus sekali Kak Agus. Kita catat dulu ya. Untuk next, kira-kira ada siapa lagi nih? Aku mau kasih usul terkait kontribusi visi misi dari pelaksanaan Gema Patas. Kegiatan pelaksanaan Gema Patas berdasarkan Renstra Kementerian BPN tahun 2025 sampai 2029, pelaksanaan Gema Patas sesuai dengan sasaran strategis yang ketiga, yaitu kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat. Di mana sasaran strategis kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat ini merupakan salah satu penjabaran untuk penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan keberpihakan kepada rakyat. Kepastian hak atas tanah untuk seluruh lapisan masyarakat mendukung penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya kelompok rentan seperti misalnya petani, nelayan, dan masyarakat adat memperoleh hak kepemilikan tanah yang sah dan terlindungi secara hukum. Hal tersebut selaras dengan tujuan dari kegiatan Gema Patas, yaitu melindungi batas tanah masyarakat dari sengketa dan konflik. Kemudian, hal tersebut juga mendukung dari tujuan kedua kementerian, yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dikarenakan program Gema Patas ini menyelenggarakan tata kelola pertanahan yang efektif, efisien, berkepastian hukum, partisipatif, dan terintegrasi lintas sektor, serta sesuai dengan misi satu, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, berintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, berkelanjutan, dan penurunan tingkat kemiskinan. Itu masukan dari saya, Pak. Oke, makasih Kak Muksid. Next, kira-kira masih ada lagi, guys? Nah, untuk keterkaitan visi misinya atau kegiatan berikutnya itu mendukung sasaran strategis keempat, yaitu keadilan hak atas tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu mendukung tujuan kedua, yaitu meningkatkan kepastian hak atas tanah yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan nasional. Dan yang terakhir, yaitu mendukung misi pertama dengan menyelenggarakan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang yang berbasis digital, terintegrasi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penurunan tingkat kemiskinan. Mungkin itu saja sih, Kak, untuk visi misinya. Oke, makasih Kak. Untuk Kak Victor ya. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya ya guys ya. Udah selesai kan yang kontribusi terhadap visi misi organisasi? Sudah ya? Sudah, Oke, Kak, kita sudah. lanjut ke kolom berikutnya, itu tentang penguatan nilai organisasi. Oke, teman-teman, kalau penguatan nilai organisasi ini, kalau aku boleh kasih saran, guys, itu tentang yang pertama itu adalah kegiatan ini, untuk kegiatan persiapan ini ya. Menurutku kegiatan ini mendukung nilai organisasi melayani dengan apa namanya, bersikap sopan, ramah, cermat, teliti, serta peduli terhadap lingkungan pelayanan. Hal ini karena kita pastinya dalam bertindak, dalam berkoordinasi dengan internal, dengan eksternal, kita pastinya harus bersikap sopan, ramah, cermat kepada semua orang seperti itu. Terus juga ada juga nilai terpercaya, yaitu bekerja dengan integritas, dapat percaya dan diandalkan, serta menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Seperti itu teman-teman. Kira-kira ada untuk tahapan selanjutnya penguatan nilai organisasinya? Kalau dari saya untuk kegiatan yang berikutnya yaitu pelaksanaan itu untuk penguatan nilai organisasinya itu kegiatan ini tuh mendukung nilai organisasi melayani. Jadi melayani dengan kejelasan prosedur dan manfaat serta nilai terpercaya yaitu patuh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, untuk yang berikutnya lagi kegiatan yang berikutnya itu evaluasi penguatan nilai organisasinya itu kegiatan ini mendukung nilai profesional yaitu bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas dan memberikan nilai tambah serta terpercaya yaitu bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela. Itu aja sih menurut saya. Oke, makasih teman-teman. Udah semuanya terisi ini kolom-kolom dan baris dalam tabel kita. Kalau aku boleh share screen, teman-teman, ini hasil dari diskusi kita malam ini. Ya, ya ini dia teman-teman. Wah, terima kasih teman-teman, sangat-sangatlah berisi ya diskusi kita malam ini. Sangat-sangat lengkap tabel-tabel yang diberikan.
Oke, kira-kira itu saja dulu teman-teman untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di diskusi-diskusi selanjutnya lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Kak. Sampai Kak. bertemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi.